Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita melihat satu berita menarik di CNN Indonesia yang terkategori pada rubrik Political Show Podcast dengan judul Andi Wijayanto ungkap 3 pernyataan Jokowi soal pemilu 2024. Sahabat sekalian, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto mengungkap 3 hal yang pernah disampaikan Presiden Jokowi kepadanya terkait pemilu 2024. Andi adalah mantan Gubernur Lemhanas. Ia dikenal sebagai orang Jokowi tanda kutip sejak lama. Apakah kira-kira yang disampaikan oleh Jokowi kepada orangnya itu yang juga pernah menjadi Gubernur Lemhanas? Andi sebagai deputi tim transisi pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala setelah Pilpres 2014, Andi juga pernah menjabat sekretaris kabinet. Ya ini kalau pakai teorinya Sujiwo Tejo, melu sopo, ya oleh opo gitu kan, dan seterusnya itu. Saya lupa yang tengah apa katanya ya. Jadi dalam podcast Political Show CNN Indonesia yang akan tayang Jumat 9 Februari pukul 19.00 WIB, nanti malam berarti ya, di situs dan YouTube CNN Indonesia, Andi bercerita 2 hari sebelum putra Jokowi Gibran Rakabuming dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo. Ia dan beberapa orang lain dipanggil oleh Jokowi. Menurutnya, Jokowi saat itu menyampaikan 3 hal. Pertama, Prabowo Gibran akan menang, lalu PSI akan masuk parlemen, dan ketiga, suara PDIP akan turun di pemilu. Kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya, kata Andi. Sahabat kalian, ungkapan ini kalau ternyata betul, berarti memang sejak lama upaya Presiden Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya dengan skenario Prabowo Gibran telah lama dirancang, alias bukan hal yang tiba-tiba. Dan yang menarik, di sana juga ada upaya untuk kemudian menjadikan PSI masuk parlemen, sedangkan suara PSI akan diturunkan. Kalau melihat pada peta sebuah atau pasangan capres-cawapres memenangi pemilu, hal yang penting untuk dipastikan kedua adalah suara di parlemen. Ketika hendak memasukkan atau menjadikan PSI masuk parlemen dan suara PDIP kemudian turun, ini ada upaya untuk menyeimbangkan parlemen, di mana PSI mungkin akan dibuat dalam tanda kutip setara dalam konteks jumlah pada hasil pemilu 2024. Hal itu penting memang untuk menjadikan penguatan pada Prabowo Gibran yang diskenariokan menang oleh Jokowi itu sendiri. Sahabat sekalian, kita lanjutkan. Andi mengaku tidak terlalu mempermasalahkan pernyataan Jokowi soal Prabowo akan menang dan PSI masuk parlemen. Namun, ia mempermasalahkan pernyataan Jokowi soal suara PDIP akan turun. Saya nomor satunya Prabowo memang menang, saya nggak terlalu masalah. Serius saya nggak terlalu masalah. PSI masuk parlemen saya juga nggak terlalu masalah. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDI Perjuangan turun, di situ saya masalah, katanya. Saya mengatakan loh, Bapak masih kader dalam hati ya. Bapak masih kader, kenapa kemudian membuat rencana untuk menurunkan suatu suara partai sendiri, ujarnya. Saya diam saja, mendengar, selesai saya pulang cenderung tidak mengatakan apa-apa, imbu Andi. Pernyataan lengkap Andi dalam podcast ini dapat disaksikan melalui live streaming di website dan YouTube CNN Indonesia pada Jumat 9 Februari 2024 malam ini pukul 19.00 WIB. Sahabat sekalian, ada lagi kata-kata yang menarik di sini ya untuk kita perhatikan. Kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya, kata Andi. Ini disampaikan oleh Jokowi tentunya. Dan dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa skenario mungkin sangat matang, sudah disiapkan, dan karena itu hanya skenario yang betul-betul lebih unggul dari apa yang direncanakan Jokowi yang dapat mengalihkan istilahnya mengalahkan Jokowi itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, dari fakta ini atau berita ini, jika betul apa yang disampaikan mantan Gubernur Lemhanas itu,
berarti memang sejak lama Jokowi punya ambisi untuk memperpanjang kekuasaan dalam skenario Prabowo Gibran. Dan jika kemudian ini nanti dapat bantahan dari Jokowi atau istana atau siapapun yang menjadi orang dekat Jokowi, disitulah mungkin akan terbuka kembali apa yang menjadi sebuah, ya katakanlah, duduk perkara yang sesungguhnya. Namun, apapun itu sebenarnya berita-berita seperti ini bukanlah hal yang mengagetkan dan yang justru menjadi pertanyaan, mengapa semakin hari, semakin mendekati Pilpres, suara-suara yang menunjukkan sesuatu yang sebenarnya itu katakanlah dalam tanda kutip itu rahasia, menjadi sesuatu yang kemudian pelan-pelan dibuka ke publik. Inilah kenyataan politik, harus kita lihat dengan cerdik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.